Nah, untuk itu langsung aja ya saya kasihkan ke pemateri, yaitu Syafi'i. Silahkan untuk memulai. Silahkan Syafi'i, mungkin bisa langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Baik kakak. Jadi tadi saat menunggu waktu sekitar 30 menit kan saya kasih lihat foto-foto terus video-video tentang kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Itu nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita kaji bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi nanti di sini kita belajar bareng ya. Nggak ada kata pemateri, nggak ada kata apa ya, yang lebih pintar. Jadi nanti kita di sini belajar bersama-sama. Jadi forumnya forum bebas, bebas lah nanti mau bertanya apapun. Saya nanti kembaliin ke moderator. Terus mau menyangkal, mau menyangkal atau mau tanya atau mau ada yang enggak satu pendapat, silahkan nanti diutarain aja di forum bebas, silahkan. Oke, langsung kita mulai aja. Teman-teman bisa lihat PowerPoint-nya kan? siap. Bisa. Bisa. Saya juga izin kalau nanti ngerokok nggak apa-apa ya. Los. Gak apa-apa. Oke, ya mantap. Enggak, aku main ini. Oke, langsung dimulai aja. Ini kan tadi judul dari kelas mengalirnya kan peran. Ini tadi kan peran apa namanya judul dari nggak mau nih baik. Halo halo. Tes tes. Peran tes mahasiswa dalam merawat keberagaman. Nggak mau nih baik. Tes tes. Oke. Ya. Sebelumnya kan berarti di Indonesia kan teman-teman udah tahu sendiri lah. Ada banyak berapa agama, ada berapa suku, ada berapa kelompok, ada berapa banyak orang-orang, dan itu kan juga beda-beda. Dari keragaman-keragaman yang itu sering terjadi konflik-konflik, perpecahan, perang atau hal apapun yang berkaitan dengan ketidakdamaian yang tidak berkaitan dengan kata-kata damai yang terjadi di Indonesia. Hal itu salah satunya juga disebabkan oleh media yang yang ada kaitannya dengan media itu ya pers, atau kalau kita ya pers mahasiswa. Jadi media itu berperan penting dalam mengatasi atau memframing atau membuat atau melanggengkan atau menghentikan dari konflik-konflik yang sudah ada. Lalu di jurnalisme sendiri ada salah satunya, ada yang namanya jurnalisme damai. Jurnalisme damai ini merupakan pendekatan alternatif dalam tiap aspek peliputan media di daerah konflik atau di daerah yang rawan konflik. Maksudnya adalah begini. Jadi kita ambil contoh di daerah Kalimantan, di daerah Kutai Barat, yang di sana ada dua kelompok besar dari suku yang asli Kalimantan dan juga suku dari Madura. Pada tragedi tahun 2001 kemarin, itu media banyak sekali membuat berita yang melanggengkan konflik yang di sana.
Jadi dalam jurnalisme damai atau jurnalis menjadi juru damai. Jadi dalam pemberitaan-pemberitaan yang ditulis oleh jurnalis itu menggunakan pendekatan untuk perdamaian. Dengan cara apa? Jadi jurnalisme itu memberitakan konflik secara apa adanya, tidak menambah-nambahi atau tidak berbenah. Lalu jurnalisme damai tentang porsi berita itu memberikan posisi kepada kedua belah pihak. Karena kalau dalam pertikaian kan terjadi karena dua pihak yang bertikai. Nah, jurnalis itu nanti dalam memberitakan itu memberi porsi yang sama kepada kedua belah pihak. Misalnya ada pihak A dan pihak B yang bersekutu. Nanti si jurnalis itu tidak memberitakan sebuah berita yang berat ke si A, ke pihak A, lalu tidak memberitakan ke pihak B. Dan dalam jurnalisme damai itu berusaha mengungkapkan ketidakbenaran di kedua belah pihak dan hindari keberpihakan seperti yang saya katakan tadi. Kalau jika perlu, jurnalisme damai menyebutkan nama pelaku kejahatan dari kedua belah pihak. Karena kalau kita menyebutkan pelaku kejahatan dari satu pihak, itu berarti kita untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan menganalisis tujuan-tujuan mereka dengan pendekatan untuk memberikan jalan bagi penyelesaian konflik secara kreatif dan tidak memakai jalan kekerasan. Ini saya akan memakai perbandingan dengan jurnalisme perang atau war journalism. Dalam war journalism itu mereka menggunakan pendekatan agar perang itu selalu berjalan atau kalau tidak terjadi perdamaian, tetapi ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Sedangkan tujuan dari jurnalisme damai itu sendiri menggunakan pendekatan yang sama-sama menang, peace to peace. Jadi tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada pihak yang menang, semuanya menang. Salah, maaf. Dalam sejarahnya, jurnalisme damai pertama kali dipelopori oleh Profesor Johan Galtung pada tahun 1997 pada saat pertemuan di Stafford Court, Buckinghamshire, Inggris, karena adanya war journalism atau jurnalisme perang. Jadi saat itu di daerah Iran atau Irak ya, lupa. Itu dari pihak CNN, itu melakukan sebuah liputan langsung tentang penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi dalam video siaran langsung tersebut itu memperlihatkan adanya pembunuhan, adanya kekerasan yang terjadi di sana. Setelah itu terjadi penolakan dari aktivis, dari jurnalis karena melanggar kode etik jurnalis. Lalu di Indonesia sendiri mulai ada wacana tentang jurnalisme damai itu ketika ada kerusuhan tahun 1999. Karena di situ pada saat karena adanya konflik di Maluku. Jadi terjadi konflik di Maluku itu terdapat wartawan di sana itu terbelah menjadi dua pihak. Yang pertama wartawan Muslim, kedua wartawan Islam. Dalam pemberitaan yang wartawan Muslim otomatis memberitakan yang baik-baik tentu dan Islam, sedangkan yang tidak memberitakan tadi ya, tapi kenapa kok kita nggak bisa bersatu lalu memberitakan kita yang dapat perdamaian di sini. Dari pihak jurnalis tersebut akhirnya bersatu dan membuat itu tadi jurnalisme damai. Jurnalisme damai itu meliputi
tentang minoritas karena masalah-masalah yang terjadi di dunia atau khususnya di Indonesia itu karena pihak-pihak minoritas dan pihak yang mayoritas. Makanya liputan atau yang dilakukan oleh jurnalisme damai itu tidak jauh-jauh dari agama atau keyakinan dan perempuan. Seperti yang itu tadi, yang di konflik yang terjadi antara pihak Kristen dan Islam. Dalam penulisan kita, dalam jurnalisme damai, itu ada perspektif dan perpihakan. Dalam perspektif nanti, kita menggunakan perspektif tentang perdamaian. Jadi saat menulis berita, kita memakai sudut pandang agar konflik yang terjadi di daerah yang akan kita itu berita yang mengarah ke perdamaian. Lalu ke perpihakan, dalam jurnalisme damai, kita harus berpihak kepada korban atau kepada pihak yang mengalami kalau banyak sekali media menggunakan judul yang tidak sama dengan isinya atau clickbait. Dari itu sendiri itu kalau kita melihat literasi warga rakyat Indonesia kan masih kurang. Jadi seringkali warga Indonesia itu melihat berita dari judulnya saja lalu menyimpulkan. Otomatis judul ini sangat penting sekali dalam bagaimana kita merawat keberagaman agar tidak terjadi kekerasan. Seperti contoh ini saya ambilkan yang kompas.com itu salah satu cerita Usma soal rokok habis sejarah korupsi 22 Mei hingga rugi 20 juta. Ini menggunakan sudut pandang dari si korban. Si Usma ini adalah korban dari kerusuhan pada 22 Mei kemarin. Lalu contoh yang mengarah ke kebencian ini ada heboh gadis Dayak dibunuh Madura. Netizen salvo pada tato tidak ada Madeline semua. Dalam video tersebut itu sebenarnya ada dua kesalahan gitu. Kalau kita lihat yang pertama heboh gadis Dayak dibunuh pemuda Madura. Ini kenapa harus ditulis pemuda Madura dan gadis Dayak? Ini kan sama saja kita menumbuhkan atau mengingatkan luka lama tentang tahun 99 sampai dengan 2001 kan. Dari itu tersebut kalau dibaca oleh orang yang memiliki pandang sempit atau yang hanya membaca judulnya saja pasti akan menjadi pergolakan dan di dalam pikirannya wah ini ngejak tawar meneh iki wong Madura iki. Kalau kita lihat dari judul tersebut karena dia menyebut gadis Dayak dan pemuda Madura, menyebutkan Sara, menyebutkan suku di sini. Lalu yang bawah, netizen salvo pada tato dijajah Madeline semua. Ini adalah contoh judul yang salah ya. Kenapa harus menyebut tato? Ini kan juga masan. Lalu yang judul yang di bawah yang oleh news bunuh wanita di Kutai Barat, ya ini disanksi adat 1,89 miliar. Ini adalah salah satu judul yang baik karena itu tidak menyebut gadis Madura, tidak menyebut gadis Dayak ataupun pria Madura. Jadi kita nanti kalau hendak menulis berita, hendaknya menggunakan judul yang tidak menggunakan kata-kata itu. Maaf ada kesalahan. Jadi bisa dilihat teman-teman contohnya di sini ibu gadis Dayak bisa disebutkan tadi. Lalu kembali lagi kita ke kode etik jurnalistik pasal 8 kode etik jurnalistik. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah.
miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Ini kan yang digarisbawahi adalah prasangka dan diskriminasi. Jadi dalam penulisan berita kita tidak boleh mendiskriminasi sara seperti yang di berita sebelumnya tadi. Lalu dalam jurnalisme damai kita tidak boleh menggunakan keyakinan kita dalam menulis sebuah berita. Seperti saat kita menulis tentang Kristen, sedangkan kita Islam. Jadi kita tidak boleh melibatkan keyakinan kita dalam tulisan yang akan kita tulis tersebut. Seumpama pihak Kristen sedang melakukan bakti sosial, lalu terjadi kerusuhan. Lalu kita sebagai wartawan Islam, wartawan yang beragama Islam, bukan wartawan Islam, kita datang ke situ, lalu melihat fakta bahwa sebelumnya ada pembagian sembako atau bantuan yang dilakukan oleh umat agama Kristen. Lalu terjadi kerusuhan, dan saat terjadi kerusuhan yang kita tulis hanya kerusuhan tadi, sedangkan pembagian itu tidak kita tulis karena kita merasa agama Islam dan merasa tidak sama dengan keyakinan si Kristen tadi. Harusnya kan kalau kita menggunakan fakta, kita harus juga tulis bahwa kekerasan yang terjadi tadi itu tidak disebabkan oleh pihak Kristen karena si pihak Kristen tadi sedang melakukan pembagian sembako atau melakukan aksi sosial. Lalu ini yang kedua, selanjutnya tidak menghina, tidak menampilkan stereotip, dan itu. Jadi dalam menulis berita dalam jurnalisme damai, kita tidak boleh menghina salah satu kelompok. Seperti kelompok Muhammadiyah, kita tulis sesat di dalam judulnya, kita tidak boleh menulis seperti itu. Karena apalagi kalau kita Islam, contohnya kita NU lah. Lalu si Ahmadiyah ini berbeda sekali dengan akidah yang ada di NU. Lalu kita dalam menulis berita tentang Ahmadiyah, kita menggunakan keyakinan kita dan kita menulis sesat di sana. Kita tidak boleh menghina. Lalu kita menampilkan stereotip. Contohnya ini tentang saat kita menulis diskriminasi yang terhadap orang Papua. Lalu dalam berita kita menulis orang Papua hitam melakukan kekerasan, kita tidak boleh menulis seperti itu, atau orang Papua jahat atau orang Papua keriting. Yang penting stereotip yang melekat pada orang Papua itu kita tulis di situ itu nggak boleh karena akan mengarahkan prasangka pembaca. Ini yang terpenting dalam jurnalisme damai, kita harus memberi tempat pada semua pihak, cover all sides, dengan memberi ruang lebih besar pada kelompok korban. Ini ada hubungannya dengan keberpihakan di atas tadi. Jadi dalam jurnalisme damai kita harus memberi tempat kepada semua pihak. Contohnya jika ada pihak Kristen dan Islam, jadi kita harus memberikan ruang yang sama kepada si Islam dan si Kristen tadi dalam berbicara, dalam memberikan fakta. Apalagi kita ada kasus yang contohnya kekerasan terhadap kelompok Muhammadiyah di Jawa Barat. Nah, kita di situ kita harus memberikan ruang yang sama antara si pemerintah, antara si penyerang dan kelompok Ahmadiyah itu tadi. Kita tidak boleh membuat dari sudut pandang si penyerang itu saja, tetapi kita juga harus mengambil fakta. Jadi kita juga harus mengambil fakta dari si Ahmadiyah. Kita tanya kenapa diserang, kenapa, terus apa kegiatan dari Ahmadiyah tadi, apakah ada kegiatan-kegiatan yang menyebabkan ketidaksukaan dari kelompok lain atau lalu dalam jurnalisme damai itu kita harus mendorong pada perdamaian. Ini kan kita harus mendorong perdamaian. Jadi kita tidak makan atau menggiring kita menuju perluasan konflik, represi atau segresi atau diskriminasi, eksklusi dan penghancuran. Ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa dalam jurnalisme damai kita harus
berorientasi atau bersudut pandang tentang perdamaian. Jadi kita tidak boleh menggiring opini atau menggiring fakta-fakta yang fakta-fakta atau opini tadi itu bisa memperluas konflik yang ada, seperti yang dalam berita gadis Dayak dibunuh pemuda Madura. Lalu dalam berita selanjutnya ditulis lagi akibatnya karena masa lalu atau karena pokok tentang sejarah luka lama ini. Kita tidak boleh meneruskan itu tadi, apalagi sampai berujung ada perluasan konflik. Ini yang paling penting. Ini seperti yang di atas tentang diksi, kita harus menggunakan dalam membuat berita. Kita harus menggunakan kata dan istilah yang bisa mendorong kepada perdamaian, balikan dari yang ada di Islam. Jadi dalam membuat berita itu kita harus menggunakan kata-kata yang dapat mendorong pada perdamaian. Selanjutnya berarti kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang dapat mendorong pada kebencian seperti Papua hitam, terus perusak, pembakaran, atau itu kalau menyangkut tentang pertawuran kita tulis ada salah satu pihak pemuda ini menggunakan celurit untuk menghadang pemuda dari desa tetangganya, itu tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang tidak mendorong pada kebencian. Ini yang paling penting. Karena di Indonesia kan kita masih menggunakan perspektif dari Orde Baru, yang di sana itu menggunakan jurnalisme oral atau jurnalisme mulut, yang dimana perkataan dari seseorang itu dijadikan sumber. Nah, dalam hal ini, dalam jurnalisme damai, sumber-sumber yang kita butuhkan dari seseorang, walaupun itu nanti dari orang yang memiliki integritas yang tinggi atau memiliki jabatan yang tinggi, seperti contoh bupati atau kemendagri atau dari menteri, itu kita harus memilih. Kita memilih hak untuk memilih yang dikatakan oleh mereka itu apakah mendorong pada perdamaian atau mempertajam konflik. Misalnya dalam kasus Islam dan Kristen, kita bisa mencari tokoh dari Islam yang dia itu sering mengkampanyekan tentang perdamaian, tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Lalu yang dari pihak Kristen, kita juga cari pendeta yang sering mengkampanyekan tentang hal tersebut. Jadi dari dua narasumber tersebut, kita harapkan dapat terjadi perdamaian atau paling tidak mempertajam konflik yang terjadi. Bukannya malah kita menggunakan narasumber yang membuat konflik itu semakin luas, atau narasumber yang ternyata dia memiliki kebencian yang sudah mendarah daging di hati mereka, itu tidak boleh kita menggunakan mereka sebagai narasumber. Kita ambil contoh berita di Kompas tentang Rohingya. Kompas itu dalam memberitakan Rohingya, dia sering menggunakan perspektif damai, perspektif kemanusiaan dalam menulis berita tentang Rohingya. Kompas.com itu contohnya dia mengambil narasumber Yeni Wahid yang dia mengatakan bahwa Rohingya itu bukan konflik agama. Jadi yang dilakukan oleh Kompas itu termasuk dalam jurnalisme damai atau jurnalisme yang mengarahkan pada perdamaian. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam tema kita hari ini. Mungkin ada yang saya serahkan kembali ke moderator dan saya akan nyambi dengan Rokoan. Silakan kalau mau bertanya. Ini saya bertanya. Ya, mungkin teman-teman yang lain mau menanggapi atau gimana? Seperti kata Mas Safi tadi ya, kita di sini ini forum kita, jadi teman-teman bisa mengutarakan pendapat mungkin. Ayo, bisa bertanya atau menambahi atau menyanggah dari penjelasan dari Mas Safi tadi. Gimana nih teman-teman, masih adakah? Halo, masih di sini. Masih ada. Ya. Ada
Bebas bebas. Nah, gak ono diskusi ayo bahas apa? Bebas pokoknya. Lanjut tadi. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau dibahas? Mas Firnas? Ya, saya mau tanya. Silakan. Suara saya terdengar nggak? Terdengar keras. Sudah Oke. dengar. Oke. Mungkin kan yang kalau di Indonesia konflik yang lagi apa ya? Ya memang sampai sekarang sih masih terjadi itu kan di Papua ya, di Papua. Banyak sampai sekarang pun masih ada penembakan seperti itu. Nah, kalau saya lihat di media-media kita memang banyak yang ini bahwa memberitakan bahwa uh, pelaku penyerangan itu kan dari OPM ya atau ya seperti itulah. Nah, kira-kira yang seperti ini apakah bisa dikatakan bahwa menguntungkan satu belah pihak yaitu dalam tanda kutip pemerintah Indonesia atau seperti apa? Mungkin tanggapannya, Mas. Oke, Mas Firnas. Siap. Pertanyaan ini juga nanti di depan ada tukang bakso ya. Soalnya masalah Papua itu benar-benar sensitif. Ya kemarin pas di Solo pas ikut workshop itu kan dari kita juga dari teman-teman peserta teman-teman media itu juga nggak boleh membahas tentang Papua karena emang sensitif banget dan kemarin juga dijaga oleh pihak dari Kementerian Hukum dan yang mana mereka adalah salah satu pelaku kan. Jadi saya sensitif sebenarnya isu Papua. Ini jurnalis sendiri dalam isu Papua termasuk orang yang ilmiah menuliskan yang terjadi di Papua, tapi takut nanti diangkat dalam kasus Papua itu sangat menyembunyikan sekali fakta-fakta yang ada. Apalagi tren di Papua kan juga sempat ditutup kan. Terus kalau kita mau nulis Papua juga apa ya? Juga juga sangat harus berhati-hati juga karena sekarang kan influencers lagi sering mendapat diskriminasi kan. Kayak kemarin jurnalis dari Tempo itu padahal cuma nulis tentang korupsi, apalagi tentang Papua langsung mendapat diskriminasi. Kalau dari negara sendiri dalam memberitakan berita-berita tentang Papua, kalau menurut saya itu masih satu sudut pandang. Jadi dari negara jarang sekali yang memberitakan dari sudut pandang si OPM atau warga Papua sendiri. Bagaimana sebenarnya keadaan di sana, terus di sana itu sebenarnya yang terjadi seperti apa.
Kalau yang kita lihat sekarang kan yang terjadi kan berita yang ada di media mainstream kita kan dari sudut pandang negara, berita media-media mainstream kita sudah tahu sendiri lah, TV-TV nasional itu sekarang berorientasi kepada siapa. Ada penguasa kan, Metro TV, MNC TV itu kan berorientasi pada pemerintah. Otomatis mereka membela pemerintah lah. Nggak mungkin dia memberikan gambaran yang terjadi di Papua. Dalam hal ini, aliansi jurnalis independen juga sudah memberikan panduannya dalam menyikapi pemberitaan media tentang peristiwa yang berkaitan dengan Papua. Jadi yang konflik-konflik yang terjadi di Surabaya, Malang yang belum lama ini terjadi, atau yang di Semarang. Dalam hal ini, aliansi jurnalis independen ini mengimbau kepada seluruh jurnalis dan media untuk menerapkan prinsip jurnalisme damai dalam pemberitaan yang bernuansa konflik seperti tadi. Dengan apa? Dengan tidak menghilangkan fakta. Tapi yang diutamakan adalah fakta-fakta yang terjadi di sana. Dan yang paling penting itu yang seperti di slide tadi, yang tentang pasal 8 tentang kode etik jurnalistik. Ini tidak boleh menuliskan tentang prasangka atau diskriminasi terhadap suku, yang dalam hal ini suku Papua, dalam hal ini ras Papua. Dalam hal ini, media atau jurnalis harus tidak gampang atau tidak mudah menggunakan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Ormas atau TNI atau Polri yang masih berupa tujuan-tujuan. Mungkin itu Mas, kalau ada tanggapan monggo. Oke. Ya mungkin ya itu yang saya rasakan sih. Ya bukan rasakan sih. Ya baca dari media-media. Kalau kita perkecil lingkupnya, misalnya di kampus ya, pers mahasiswa kan cenderung untuk memang tugasnya kan sebagai mengkritik ya, entah itu kampus atau mungkin mahasiswa yang jadi pejabat kampus ya. Apakah kita misalnya kasus terakhir mungkin di dalam hal ini UKT itu, apakah kita tetap megang untuk memenangkan tuntutan kita, atau kita angkat dari kedua sisi gitu loh? Gimana? Saya dapat poinnya nggak? Coba Mas, mana Mas? Ya, misalnya gini di kampus ya, pers mahasiswa kan lebih cenderungnya itu memang mengkritik atau condongnya itu sebagai media untuk condongnya itu ke mahasiswa. Jadi mengkritik kampus atau pejabat kampus yang ya kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, apakah itu melanggar ini jurnalisme damai? Karena kan kalau tadi kan damai itu kan ya tidak mengunggulkan salah satu pihak gitu loh. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah ya, sama kayak 50-50 gitu kan. Terus sama misalnya saya ambil contoh di UKT yang kemarin itu. Kira-kira apakah itu kasusnya sama atau memang jurnalisme damai itu hanya untuk kasus-kasus yang sifatnya ya konflik antar suku atau mungkin konflik ya seperti itu, atau ya juga bisa di kayak konflik dalam kampus itu, gimana? Menarik. Ya IN damai Mas. Damai ya kita ya. Kriteria Genfas. Ya. Jadi ini Mas, kalau jurnalisme damai sebaiknya itu kan juga bukan peraturan. Jadi tidak ada kata melanggar sih. Itu harus lebih ke kesadaran si jurnalis.
Atau kalau kita di kampus kita ambil ada dua pihak yang terjadi konflik. Contohnya dari ormek, kalau di kampus kan melekat ya ormek. Oh iya iya, Kita ormek. pakai jadi ormek biru kuning dan ormek hijau. Mereka Iya iya iya. mereka sedang berkonflik. Konflik itu menyangkut tentang kampus atau tentang perebutan kekuasaan di kampus lah. Dan konflik yang terjadi itu sampai melibatkan banyak sekali mahasiswa dan contoh misalnya korban jiwa ini, tapi jangan sampai terjadi lah. Nah, dari pihak kita dari pers mahasiswa itu dalam menulis tentang konflik yang terjadi antara ormek yang saling memperebutkan kekuasaan ini, kita harus menggunakan prinsip-prinsip jurnalisme damai. Kita harus menggunakan narasumber dari si ormek A dan menggunakan narasumber dari si ormek B. Jadi kita tidak boleh tidak boleh hanya menggunakan sudut pandang dari si ormek A. Tetapi, ini kembali ke mahasiswa. Dalam pemberitaan tentang sesuatu yang terjadi di kampus, kalau tadi Mas Ines menggunakan contoh UKT, itu kan ada korban di situ. Korbannya kan mahasiswa dan orang tua mahasiswa kan. Nah, ini berarti kita harus menggunakan dari sudut pandang si korban atau si mahasiswa itu tadi, karena keberatan terhadap UKT yang tinggi, terus karena adanya pandemi ini lalu mereka tidak dapat membayar. Jadi dalam pembuatan berita tentang UKT, otomatis kita harus berpihak kepada si korban atau si mahasiswa itu tadi. Begitu Mas. Oke. Atau kemarin yang dilakukan oleh Pers Malang itu yang dibagi sama Mas Rian, mengangkat konflik antara kampus dan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh UIN Malang itu. IAIN atau UIN Malang ya. Itu kan si mahasiswa Malang itu mengangkat yang masyarakat itu menjadi korban karena dari pihak kampus Malang itu, UIN Malang, melakukan penyerobotan lahan dan pemaksaan lahan untuk pengembangan kampus kan. Nah, Pers mahasiswa di situ harus berpihak kepada masyarakat, yang mana masyarakat menjadi korban dari kampus. Seperti itu Mas. Ya, terima kasih. Muga-muga engko iso gawe koyo ngono kuwi. Ayolah, IAIN kan. IAIN pe bangun koyo apa bangun neh koyo IAIN. Terima kasih, Mas. Oke, yang lainnya moderator ini. Ya mungkin teman lain selain dari Mas Firnas mungkin Mbak Fudinia atau Mas Aslam atau siapa lagi ya, masih banyak. Ya gimana ini? Mungkin ada lagi yang ingin dibahas, mau ditanyakan? Ayo. Kita diskusi ya, nggak apa-apa. Ayo. Kalau tadi materi saya nggak menyentuh ke peran mahasiswa, peran pers mahasiswa dalam merawat keberagaman, boleh ditanyakan atau boleh ditambahi, nggak apa-apa. Mungkin saya ingin bertanya sedikit ya. Iya. Oke, ayo Mas Aslam. Banyak nggak apa-apa. Gak usah banyak Mas. Gini, kalau kita lihat dari video sampean yang di awal Mas ya, Mas Afi'i yang sama lihat tadi orang-orang pakai topi-topi putih bundar kan, kita lihat seperti itu kan. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang saya, sumber pemecah belah atau sumber kerusuhan yang terjadi itu mungkin bukan disebabkan oleh umat-umatnya. Kalau menurut saya dari video sampean tadi,
itu kan dari mungkin salah satu pimpinannya ataupun yang kita sering sebut ustadz atau kiai dan segala macam itulah. Itu kan ada yang pro dengan pemerintahan dan ada yang kontra dengan pemerintahan, dan itu kan akhirnya kan menimbulkan pemecah belahan antar umat. Contohnya saya yang ada di Pondok A, saya ikut kiai saya yang pro pemerintahan, kemudian si B ikut dengan kiainya yang di kelompok C, yaitu kontra. Ini kan bisa saja menimbulkan pemecah belahan ya kan. Dan sampean sebagai salah satu pemateri sekarang dan sekaligus pembahas dari merawat keberagaman, bagaimana sudut pandang Anda sendiri dan bagaimana cara Anda menyelesaikan dalam hal seperti ini untuk mewujudkan perdamaian kembali antara A dan B saat itu terpecah belah. Karena ini sangat sulit sekali loh menurut saya untuk didamaikan lah ya. Kalau menurut saya perlu usaha yang keras, dan itu mungkin tidak bertahan cukup lama, dan itu mungkin akan berlanjut lagi ke sesi-sesi atau segmen-segmen berikutnya mungkin episode. Oke, mungkin cukup dari saya. Monggo Mas. Cuun. Silakan Mas Safi'i mungkin bisa menjawab dari pertanyaannya Mas Aslam tadi. Oke, Mas Aslam, mantap. Coba banget. Kalau dalam sudut pandang saya, untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam contohnya pihak yang di video tadi, kerusuhan 22 Mei, atau Mas Aslam tadi mencontohkan Mas Aslam memiliki konflik dengan kiainya karena perbedaan pendapat. Itu dalam mewujudkan perdamaian otomatis. Kalau dalam lingkup yang lebih kecil di pondok Mas Aslam sendiri, itu kan harusnya ada komunikasi kan Mas. Apa yang menyebabkan kok kita berbeda pendapat, lalu kenapa perbedaan pendapat tadi dapat menimbulkan kerusuhan dan menimbulkan konflik batin, atau nanti yang lebih besar, dan jangan sampai itu konfliknya sampai menimbulkan pertumpahan nyawa. Itu kalau dalam sudut pandang saya, itu harus ada komunikasi Mas. Jadi kenapa kok kita ini dapat bermusuhan, padahal kan perbedaan pendapat itu kan biasa terjadi ya. Kenapa sampai menimbulkan sampai menimbulkan konflik, sampai menimbulkan perpecahan? Itu kalau dalam lingkup yang lebih besar, lingkup nasional, itu otomatis jadi peran media juga. Bagaimana media memframing kasus-kasus itu tadi, apakah di framing ke arah konflik yang lebih besar atau mengarah ke perdamaian. Atau dalam kerusuhan 22 Mei itu tadi, dalam menulis berita, kita mengambil sudut pandang dari korban. Contohnya kalau dalam kerusuhan itu kan yang banyak menjadi korban adalah rakyat, atau kalau di situ ya pedagang atau orang yang lewat. Itu kita mengambil berita dari situ agar menimbulkan empati dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Atau dalam kerusuhan di Sampit, atau yang belum lama ini kerusuhan di Papua, di Malang, yang terjadi antara polisi dan aktivis pro Papua. Itu kita mengambil berita dari situ, otomatis kita mengambil dari pihak korban. Korbannya siapa ya? Dari Papua itu tadi. Kita mengkorban karena dapat represi, karena mendapat perlawanan polisi. Kita mengambil dari dan agar tidak. Dan dalam berita seperti itu, karena kalau kita kan pers ya, kita harus berpihak kepada rakyat, kita harus berpihak kepada yang minoritas. Karena kalau ditanya kan teman-teman juga sering ditanya pas di GTD, apakah wartawan itu netral? Jawabannya kan tidak. Wartawan itu kan berpihak kepada siapa? Berpihak kepada minoritas, berpihak kepada rakyat. Jadi dalam pemberitaan apapun, kita
harus melihat siapa yang itu menjadi korban atau dalam konflik. Ya itu tadi, kalau ada yang sedang berkonflik, otomatis ada korbannya. Dan dari korban itu tadi, kalau bisa juga kita mengambil korban dari kedua belah pihak agar ada empati bahwa yang mereka lakukan, yang mereka ini sedang lakukan, perang ataupun tawuran, itu banyak menimbulkan korban yang tidak hanya dari pihak mereka saja. Mungkin seperti itu Mas, pandangan saya. Mas Aslam, monggo kalau mau nambahin Mas Aslam. Kalau dari video tadi itu yang korban siapa, Mas? Gimana video tadi? Gimana Mas Aslam? Kalau dari video tadi loh, video yang awal Saman munculkan, disematkan itu kan, yang jadi korban itu siapa? Kalau dalam video tadi, itu yang jadi korban ya para pedagang, seperti yang di slide. Bentar, slide ini. Keluar nggak slide-nya? Belum. Halo, udah keluar belum? Belum. Bentar, ada kesalahan. Betul. Oke, OTW. Nah, ini kan ada yang di berita ini, cerita Usma soal rokok habis di Jarah perusuh 22 Mei hingga rugi 20 juta. Nah, otomatis kan ini jadi korban pedagang rokok kan. Ya, kita harus mengambil dari sudut pandang mereka, para pedagang ini. Karena adanya kerusuhan tersebut, mereka banyak yang rugi, itu malah sampai 22 juta. Kita harus mengambil dari sudut pandang itu. Gimana Mas? Kalau mungkin pedagang yang jual di sana sih mungkin ya bisa lah kita sebut korban ya kan. Saya mungkin kan ricuhnya kan antara si pemakai kopiah putih dan juga pemerintahan ya kan, kalau nggak salah di sana ya kan, itu kan memprotes tentang Jokowi jadi kan, kalau nggak salah tadi videonya seperti itu. Nah itu kan kalau memang pedagang saja yang jadi korban, terus si pendemo itu apakah bukan korban dan pemerintah itu bukan korban, ataukah memang kedua-duanya itu pelaku, ataukah polisinya itu sebagai netral, ataukah polisinya sebagai pelaku, apakah polisi sebagai korban juga, apakah seperti itu. Kalau masalah pedagang mungkin ya fix lah, kita kan tahu ya kan, fix lah itu ya, fix, oke. Tapi yang lain saya minta soal pendemo dan juga pemerintahan, karena yang ricu kan antara pendemo dengan juga pemerintahan kan. Mungkin itu ide saya. Oke, kalau dari sudut pandang korban, kalau kita mau ambil berita yang berimbang, otomatis kan kalau memang ada jatuh korban dari kedua belah pihak, dari pendemo atau dari pihak kepolisian, ya kita tulis saja di dalam berita tersebut. Itu kan fakta yang terjadi di sana kan. Misal satu orang polisi luka-luka dan satu orang dari pendemo juga luka, kita tulis di situ bahwa ada dua korban dari dua belah pihak. Otomatis kan nanti kita akan harapan kita kan mendapatkan empati dari kedua belah pihak, bahwa yang dilakukan mereka itu salah. Kalau demonya nggak salah, tapi kalau terus terjadi kerusuhan, itu yang harus dipermasalahkan kan. Karena kalau terjadi kerusuhan, otomatis akan timbul korban, entah dari si pendemo atau dari pihak keamanan. Dalam jurnalisme damai kita menulis secara fakta, seperti yang di slide-slide yang saya tampilkan tadi. Kita tidak boleh menutupi fakta-fakta yang terjadi di sana. Kalau memang ada polisi yang terluka, ada pedagang yang terluka, atau ada pendemo yang bisa menjadi korban, itu harus kita tulis semuanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan empati, agar demo yang akan terjadi lagi tidak menimbulkan kerusuhan yang sama. Seperti itu Mas, apakah sudah menjawab?
Ya, mungkin cukup dari saya. Berarti yang jadi korban itu seluruh yang terluka dan merasa dirugikan ya. Pada intinya kan. Yang saya dapat dari otak saya nih ya. Dan dia yang terluka, yang berdarah-darah, dan juga yang rugi itu dikategorikan korban. Dan bagaimana kita sebagai jurnalistik itu harus melihat korban dari pemerintahan itu siapa, korban dari pendemo siapa, korban dari rakyat siapa, yang kena efek-efek dampak-dampaknya itu ya, yang merasa rugi lah pada intinya. Ya mungkin itu sih yang dapat saya ambil dari apa yang Saman bicarakan. Matur suwun Mas. Iya Mas, ngono lah. Ya yang lain bebas saya. Ya, silakan dari lain mungkin ada lagi. Silakan yuk. Mungkin tidak ada. Sudah ya, dicukupkan sampai di sini mungkin. Ya. Baiklah. Jadi kelas mengalir untuk hari ini sudah selesai. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari diskusi kita pada hari ini yaitu jurnalisme damai merupakan sebuah jurnalisme yang melakukan pendekatan alternatif dalam kegiatan liputannya pada suatu daerah yang terjadi konflik, di mana kita di sini sebagai jurnalisme pihak yang terjadi konflik, dan jika ada korbannya kita harus berpihak pada korbannya. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.